Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore Sobat Break. Ketemu lagi di hari ini, hari Jumat ya, tentunya di acara Break, bicara tentang kualitatif. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan nih Sobat Break. Ini sepertinya bulan September sudah melambai-lambai di depan ya. Nah, di bulan ini kita masih setia dengan analisis data. Kalau kemarin kita sudah berbincang mengenai bagaimana menganalisis data secara manual dengan Prof. Upni, kali ini nih Sobat Break kita akan mengenal software analisis data kualitatif bersama dengan narasumber kami, Ibu Martina Sinta Kristanti, Sarjana Keperawatan, Nurse, Master of Nursing, PhD, dan juga akan dimoderatori oleh Dr. Trisasi Restari, Master of Medical Education, Science. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi secara langsung melalui kolom chat di bawah ini. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan. Dan jangan lupa nanti di akhir akan ada kuis yang bisa Anda ikuti. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama untuk Ibu Sasi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Galuh perkenalannya. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Break. Ini acara yang menurut saya ini advance ya. Kalau kalau saya pikir ini untuk Bapak Ibu yang memang ingin ingin mempelajari teknik analisis kualitatif dengan baik itu memang sangat penting untuk bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Saya juga apresiasi untuk Bapak Ibu yang masih terus setia mengikuti kegiatan ini dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang. Mudah-mudahan memang kegiatan ini banyak manfaatnya. Nah, sesi minggu ini menurut saya sangat menarik karena nanti jika Bapak Ibu akan menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitiannya, ini jelas akan sangat diperlukan ya. Jadi meskipun Bapak Ibu bisa melakukan analisis data kualitatif dengan manual, tapi akan sangat membantu sekali seandainya Bapak Ibu bisa menguasai software analisis data kualitatif ya. Jadi seperti analisis kuantitatif, ini ada banyak sekali pilihan-pilihan software yang bisa digunakan untuk membantu proses analisis data kualitatif. Nah, kita beruntung ya hari ini kita ditemani Bu Sinta Kristanti dari pusat dari keperawatan ya, yang beliau ini sudah banyak sekali pengalamannya untuk penelitian kualitatif dan tentu saja menggunakan software kualitatif untuk membantu analisisnya. Jadi kita akan belajar bersama dengan Ibu Sinta mengenai bagaimana menggunakan salah satu contoh softwarenya. Silahkan Bapak Ibu memperhatikan presentasi dari Bu Sinta dan jika ada pertanyaan silahkan langsung dituliskan saja di kolom chat. Nanti saya akan berusaha untuk bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaannya boleh, pertanyaan apapun boleh ya, jadi jangan khawatir. Kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Ini karena nanti mungkin akan agak lama karena ada latihan juga ya Bu Sinta ya. Jadi saya tidak akan berlama-lama untuk mengantar acara ini. Waktu saya serahkan ke Bu Sinta. Silahkan Bu Sinta. Terima kasih Mbak Sasi. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Ngebreak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di siang menjelang sore hari ini kita bisa melipir bersama, duduk bareng ya untuk diskusi tentang penggunaan software pada penelitian kualitatif. Ini saya mohon izin untuk share screen dulu. Ya baik Bapak dan Ibu, dalam bulan ini kita sudah banyak sekali diskusi terkait dengan bagaimana melakukan analisa data penelitian kualitatif, bagaimana menyusun coding, kategori, kemudian dari Prof. Ud kemarin itu kemudian membangun tema gitu. Kemudian pertanyaannya apakah kemudian cukup ya selama mengikuti break ini untuk
kita kemudian melakukan penelitian kualitatif atau menganalisa data kualitatif? Saya rasa tentunya jawabannya mungkin belum, tetapi paling tidak kita semakin tahu PR-PR kita. Oh, saya belum tahu ini, belum tahu itu, begitu ya. Jadi ini lebih ke arah untuk menjadi trigger untuk kita menelusur lebih jauh terkait dengan penelitian kualitatif, terutama analisa datanya. Nah, pada siang hari ini sesi terakhir untuk analisa data, dan kami akan men-sharingkan terkait dengan penggunaan software dalam analisa data kualitatif. Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Ngebreak, kami juga sudah menyediakan transkrip atau contoh transkrip yang nanti akan kita gunakan untuk berlatih. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum mendownload, bisa Bapak Ibu download dulu supaya nanti pada saat sesi latihan bisa lebih tune in begitu untuk kita membangun codingnya, gitu ya. Kemudian disclaimer yang kedua, kayaknya perlu saya disclaimer dulu. Jadi pada sesi kali ini kami berpersepsi bahwa Bapak Ibu sudah punya background knowledge ya terkait dengan bagaimana menyusun coding, sehingga untuk sesi kali ini kami akan banyak fokus dengan hal teknis ya. Konten mungkin ada tetapi tidak banyak begitu, sehingga kita bisa melihat software ini menjadi lebih praktikal atau teknikal gitu, karena kontennya sudah banyak dibahas di minggu 1, 2, dan 3. Jadi kalau untuk analisa data kualitatif dengan menggunakan software ini biasa disebut sebagai Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software gitu ya, atau kalau pada literatur itu biasa disebut sebagai CAQ-DAS begitu. Nah, apa itu sebenarnya? Software ini betul memang membantu peneliti kualitatif untuk menata data-data yang dimiliki. Terutama mungkin data yang sifatnya banyak, kemudian beragam. Dengan banyak itu definisinya ya mungkin lebih dari 20 partisipan, kemudian macam data juga beragam, karena dengan menggunakan software ini kita tidak hanya bisa memberikan coding atau mengcoding atau melabeli dari transkrip saja, tetapi bisa bentuk interview, bisa gambar, ataupun juga PDF version begitu ya. Sehingga seringkali juga software-software ini digunakan untuk beberapa kepentingan lain, misalnya pada saat menyusun literatur review, karena kan pada saat kita menyusun literatur review seringkali kita menyusun dengan menggunakan label-label begitu ya. Nah, ini bisa juga memanfaatkan software ini. Kalau Bapak Ibu akrab dengan beberapa software dalam analisa data kuantitatif, seperti misalnya sebut merek SPSS begitu ya, kalau kita klik kemudian keluar angkanya berapa begitu. Nah, it doesn't work dalam software untuk analisa data kualitatif. Maknanya adalah kemampuan kita sebagai peneliti kualitatif itu juga diperlukan begitu untuk menganalisa word by word-nya atau verbatimnya begitu. Jadi bukan berarti kemudian pakai software ini jebret langsung sudah teranalisis begitu ya, itu tidak terjadi. Jadi memang betul-betul dalam penggunaan software analisa data kualitatif ini hanya untuk, dalam tanda kutip hanya, ya sebenarnya tidak hanya ya, kalau kita berhadapan dengan data yang sangat banyak begitu, ini betul-betul membantu kita to organize, tetapi not to analyze. Yang menganalisa adalah peneliti itu sendiri. Jadi kemampuan kita untuk menginterpretasi data itu tetap sangat diperlukan dan perlu diasah pada saat kita menggunakan software ini. Nah, pertanyaan berikutnya, terus saya sebaiknya pakai software atau enggak ya untuk penelitian saya begitu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan saat memutuskan menggunakan dan tidak menggunakan software. Tadi kita sudah merujuk pada pernyataan yang pertama bahwa software ini digunakan to organize and not to analyze gitu ya. Jadi memang software ini akan sangat membantu kita untuk menata dan mengorganize, membantu kita untuk meretrieve kapanpun kita membutuhkannya, membantu kita untuk menghubungkan dari satu coding ke coding lain dan seterusnya begitu ya. Sehingga kalau Anda berhadapan dengan data yang beragam seperti yang tadi kami ilustrasikan, maka penggunaan software ini direkomendasikan.
Kemudian to use and not to use ini juga terkait dengan level of study gitu ya. Jadi kalau seandainya memang di level S2, kemudian Anda juga berharap selama studi ini bukan hanya menyelesaikan tesis, tetapi juga ada skill yang diperoleh, kemudian selain dari metodologi itu sendiri, kemudian berharap nantinya akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan merasa bahwa menyelesaikan tesis ini bukan hanya sekedar tick the boxes, tapi ada hal lain yang skill yang ingin dipelajari begitu, maka penggunaan software ini juga direkomendasikan untuk digunakan ya di level S2 ke atas begitu. Kemudian penggunaan software ini juga sangat bermanfaat dalam hal berkomunikasi, ya baik dengan pembimbing ataupun dengan partner peneliti lainnya. Jadi seperti saat ini kami sedang melakukan dua penelitian kualitatif dengan dua grup yang berbeda begitu ya, yang international studies. Jadi ada yang di Jerman, kemudian ada yang di Belgia dan seterusnya. Dengan menggunakan software ini kami saling berkomunikasi dan bertukar data itu jauh lebih mudah begitu, lebih smooth, walaupun kami menganalisis data kami masing-masing, kemudian pengkodingannya kami bisa saling share dan jauh lebih simple prosesnya. To use and not to use yang juga harus dipertimbangkan adalah semakin tingginya atau semakin rigidnya ya requirement kita untuk membuktikan betapa rigornya penelitian kualitatif. Nah, aspek transparansi ini juga kita bisa buktikan saat kita menggunakan software ini karena bisa diakses oleh siapapun bila itu memang dibuka, sehingga aspek transparansinya itu bisa dicek kapanpun juga. Dan yang terakhir, to use and not to use itu ketika Bapak Ibu sekalian berharap atau berkeinginan untuk akan melakukan publikasi begitu di jurnal-jurnal dengan impact factor yang tinggi. Biasanya untuk jurnal ini biasanya ya, jadi tidak semua. Biasanya untuk jurnal yang bereputasi tinggi di Q1 begitu mereka berharap kita untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu menggunakan software yang adekuat. Nah, terus pertanyaannya, boleh nggak Bu saya nggak pakai software tapi nekat submit di sana? Boleh begitu. Nah, nanti tinggal kemudian disampaikan kenapa tidak menggunakan software. Jadi ada surat lainnya selain dari cover letter yang kita kirimkan, kita juga mengirimkan surat lain alasan kita tidak menggunakan software. Nah, kalau Bapak Ibu yakin terhadap justifikasinya, maka saya rasa juga tidak apa-apa tidak menggunakan software, gitu ya. Penggunaan software ini sendiri memiliki tentunya kelebihan dan kekurangan. Tadi sudah kami sampaikan terkait dengan organize, kemudian transparansi serta potensi untuk kerjasama dengan peneliti di lokasi yang lain. Namun juga ada keterbatasannya yang terkait dengan pembiayaan yang pertama, karena software ini harganya juga cukup lumayan begitu ya. Jadi memang kalau seandainya institusi bisa melanggan, ya tentunya institusi pasti punya banyak pertimbangan ya, nanti sudah melanggan nggak ada yang pakai itu kan ya sedih.com gitu ya. Jadi cukup costly. Adapun beberapa yang free, namun tentunya fiturnya juga berbeda dengan yang berbayar. Ya, Gretongan minta bagus itu kan ya jarang gitu ya. Jadi memang biasanya kalau yang tidak berbayar itu memang ada beberapa keterbatasan. Atau bila Bapak Ibu berkenan itu bisa dengan menggunakan trial version. Jadi ada beberapa mahasiswa kami yang di level S1 yang ingin mencoba menggunakan gitu ya, kami merekomendasikan untuk menggunakan yang trial version dengan pertimbangan ya 30 hari harus selesai gitu analisa datanya, kemudian segera diekspor, kemudian bisa tetap disimpan. Kalau nggak diekspor terus hilang dada bye-bye yang kemarin-kemarin udah di coding udah hilang semua gitu. Jadi bisa menggunakan trial version atau juga menggunakan yang free dengan berbagai keterbatasannya, yang penting untuk fitur basic itu bisa kita dapatkan. Limitation yang kedua adalah terkait dengan skills. Ini memang membutuhkan effort begitu untuk kita mempelajari. Lebih ke arah
keberanian sebenarnya untuk ngutak-utik. Kadang-kadang kita suka nggak pede aja, takut hilang begitu ya. Jadi saya rasa sama seperti waktu kita belajar juga dengan SPSS, mungkin tetap di save as begitu kalau takut hilang. Tapi memang skills ini juga betul dipersiapkan untuk mahasiswa yang menggunakan software. Jadi di studi S3 biasanya karena memang ini akan digunakan, bila memang membutuhkan maka diminta biasanya untuk mengikuti kursus singkat yang ada 1 minggu, hanya 1 kali pertemuan dan dilakukan beberapa kali begitu ya. Jadi minimal fitur-fitur dasar seperti bagaimana importing dokumen, kemudian bagaimana coding basic itu memang diajarkan atau direkomendasikan untuk diikuti. Dan ini memang lebih ke arah keberanian untuk ngutak-utik karena fiturnya itu banyak sekali ya, bisa menggunakan fitur yang yang paling basic saja juga bisa, dan itu menurut saya juga sudah cukup begitu ya untuk bisa menyelesaikan satu studi. Namun sebenarnya kalau dioptimalisasi bisa bikin gambar di dalam sana, pakai rekaman suara bisa juga di coding dan lain sebagainya, itu juga bisa dioptimalkan. Terkait dengan limitation yang ketiga, ini disebutkan terkait dengan time constraint. Kalau saya antara setuju dan tidak setuju ya. Memang agak sedikit time consuming dalam hal kita belajar menggunakannya, akan tetapi saving waktu banget pada saat nanti kita sudah mulai proses penulisan. Itu ya, kadang-kadang kan kita, oh ya coding ini bagus nih, codingnya bagus. Harus didukung dengan quote yang juga nendang gitu. Kadang-kadang aduh yang mana ya, siapa yang ngomong ya gitu kan, kita lupa gitu yang mana, harus buka lagi. Kalau dulu zaman saya manual ya, di tahun 2010 saya pakai yang manual tuh, saya harus buka lagi catatan-catatan saya begitu yang beratus-ratus halaman itu. Nah, time constraint memang di awal kita agak investasi waktu gitu untuk simpan, untuk checking dan seterusnya, tapi pada saat proses penulisan itu jauh lebih mudah prosesnya dan lebih cepat. Jadi saya beri tanda tanya. Nah, kalau untuk software sendiri yang tersedia itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Yang biasa digunakan itu Atlas AI, kemudian ada Hyper Research, mungkin Bapak dan Ibu juga biasa menggunakan ya untuk Bapak Ibu yang melakukan systematic review, biasanya juga menggunakan ini. Kemudian yang juga populer itu NVivo. Seingat saya dulu ketika saya S2 itu masih free nih NVivo selama bertahun-tahun nih. Mbak Sasi ini baru saja nih kemudian jadi bayar. Wah, sedikitnya baru 2 tahun atau 2 tahun ini membayar. Jadi ini kabar duka untuk para penggemar NVivo ya, sekarang membayar. Tapi memang fiturnya jadi lebih bertambah ya, kalau dulu kan basic sekali. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, sekali lagi banyak sekali free and open source untuk kualitatif data analisis software yang tersedia, yang fiturnya terbatas, tapi yang basic dan yang penting itu masih bisa ya, kita gunakan. Yang saya pelajari dalam menggunakan software ini adalah prinsipnya itu sama dari satu software ke software yang lain. Sama seperti kalau SPSS kita pakai RStudio begitu ya, kalau mau cek misalnya T-test begitu kan, yang diklik yang mana kan kurang lebihnya itu sama. Jadi kalau kita memahami satu software dengan baik, itu kalau pakai yang lain mungkin agak gagap gitu di awal, tetapi tidak terlalu berbeda gitu. Nah, nanti pada saat sesi berlatih, Bapak dan Ibu, ada beberapa yang akan kami coba sharingkan. Yang pertama, start operation-nya ya. Jadi di awal bagaimana kita importing dokumen, kemudian bagaimana kita mencoba untuk melihat layar secara keseluruhan, apa yang bisa dilihat, begitu nanti pada saat sesi latihan bisa kita nikmatin bersama. Kemudian kita akan coba nih dari transkrip yang sudah kami kirimkan, itu bisa kita buat untuk latihan juga bagaimana kita mengcoding. Sekali lagi mungkin lebih ke arah teknikal ya, bukan kontennya kenapa kok di coding ini, kenapa enggak itu. Mungkin saya rasa itu kurang cukup waktunya kalau kita diskusi terkait dengan konten. Nanti kita akan lihat bagaimana kita meretrieve quotes itu bagaimana dari coding yang sudah kita bangun. Kemudian nanti kita lihat
fitur memo, apa yang bisa kita catatkan di sana. Kemudian grouping itu level kategori ketika kita sudah puas dengan coding-coding kita di Atlas TI atau satu software yang akan saya tunjukkan itu dia punya juga fitur untuk menggroupingkan atau masuk ke dalam kategori. Nanti kategori jadi tema itu juga tersedia di sana. Dan juga di dalam Atlas TI yang akan kami sharingkan ini juga memberikan fasilitas untuk networking juga. Jadi menghubungkan satu coding dengan coding yang lain itu juga bisa. Gitu. Jadi nanti selama sesi latihan kita bisa dicoba-coba. Nah, Bapak dan Ibu, dalam menggunakan software itu juga memungkinkan untuk melakukan kombinasi antara software dengan paper and pencil method. Ini juga yang kami lakukan di studi S3 kami. Jadi kalau saya boleh mempresentasekan gitu ya, yang saya pakai untuk Atlas TI itu betul-betul memang fitur basicnya saja. Karena ada rasa kurang mantep begitu kalau dari coding ke kategori itu pakai komputer itu kayak nggak bisa dilihat gitu, nggak apa ya, kurang menginternalisasi begitu. Jadi yang waktu dulu saya lakukan adalah ketika saya sudah yakin dengan coding saya begitu, dengan jumlah codingnya, dengan keluasan dan kedalaman coding saya begitu, kemudian saya print out untuk codingnya, dan di level kategori ini kami sudah melakukan dengan pencil and paper method seperti yang mungkin Bapak Ibu biasa lakukan begitu ya. Jadi ini yang putih-putih ini adalah coding, kemudian yang kuning ini adalah kategori. Jadi kita bermain-main di level kategori. Jadi memungkinkan Bapak dan Ibu untuk melakukan kombinasi. Nah, di level mana kombinasinya itu silakan bisa dipertimbangkan Sobat Ngebreak sekalian, mau di level coding ke kategori atau kategori ke tema, karena tidak ada clear cut yang keharusan di sebelah mana itu tidak ada. Mungkin kalau seringkali ditanyakan apakah ini ada kombinasi pada saat kita proses menulis ya, mungkin ditanyakan apakah pakai software, iya begitu. Mungkin mereka akan tanya lebih lanjut sampai di level apa, yaitu kemudian kita jelaskan. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ini monggo bila ada pertanyaan bisa di kolom chat, sembari kita akan melihat dari Atlas TI tampilannya seperti apa. Jadi yang akan saya tunjukkan adalah salah satu software, yaitu Atlas TI, yang banyak sekali digunakan oleh peneliti internasional. Kalau saya nggak salah ini yang paling mahal harganya gitu ya. Ini saya masih dapat karena dari kampus yang sebelumnya, jadi masih ada akses untuk itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, apakah tampilannya sama dengan yang saya lihat ya? Ya, sudah muncul ya. Sekarang contoh cancer dementia document manager. Sebentar. Kok hijaunya kayak rada beda. Sebentar, Mbak Sasi. Atau mungkin sambil menunggu ya Bapak Ibu, silahkan kalau mau bertanya, boleh mau bertanya apa saja terkait dengan software ya, penggunaan software kualitatifnya. Jadi bukan tentang teknik codingnya ya, itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Yang sekarang mungkin diusahakan pertanyaannya spesifik terkait dengan penggunaan softwarenya. Atau pemilihan software juga boleh ya Mbak ya? Ya boleh, moga-moga bisa menjawab kalau terkait itu, karena saya istiqomah penggunaannya Atlas TI dari awal sampai akhir, tapi saya pernah mencoba membuka yang lain itu sebenarnya terus kemudian mirip. Saya waktu itu cobanya dengan open source Mbak Sasi yang tidak berbayar begitu, itu basicnya itu sama. Oh iya. Oh, ini ada pertanyaan. Kita mungkin bisa latihan dulu saja ya Mbak Sasi ya? Ya, kita latihan dulu aja. Mbak Sasi bisa melihat tampilan saya, J? Bisa. Ya. Ini awalnya memang kita nggak tahu. Oke, J. Ya, baik. Kita akan coba melihat gambaran awal dari tampilannya dulu ya, dari awal. Jadi kalau di sini kita lihat ini adalah tampilan awal dari Atlas TI itu seperti ini. Kemudian di sini fiturnya ada yang project, begitu ya, kita bisa buka dari sini project-projectnya. Kemudian ini kalau Bapak Ibu mau edit, oh ya, terkait dengan importing data dan editing data, ini betul-betul harus kita pegang teguh bahwa pada saat kita memasukkan di dalam software kita, itu yakinkan bahwa
transkrip yang kita buat itu sudah yang versi terbaru, versi paling kita puas begitu ya, kesalahan atau typo itu tidak ada dan lain-lain. Karena kalau Bapak dan Ibu itu mencoba mengedit itu bisa, tetapi nanti ada sistem yang berubah yang rempong banget, intinya begitu. Jadi kalau kita memang ada yang mau direvisi dan betul-betul harus direvisi, itu lebih baik di-delete dulu, begitu kemudian dimasukkan kembali. Itu ya, jadi kita harus meyakinkan Microsoft Word atau apa ya RTF yang kita masukkan, jadi bisa RTF bisa Microsoft Word gitu, itu dalam bentuk yang sudah fix sehingga tidak mengganggu proses coding kita. Kemudian ada beberapa fitur-fitur di atas nih ya, seperti quotation-nya kita mau ngeklik dia di sini bisa, coding-nya di sini kita bisa klik dan yang lain-lain. Nah, kalau awal kita melakukan mau mengcoding begitu, kita kan harus masukin dulu nih dokumen kita. Nah, ini bisa kita klik di sini ya, klik import dokumen. Nah, kita bisa klik di sini, kemudian kita masukkan bentuk dokumen kita. Nah, hari ini saya sudah memasukkan contoh transkrip yang ada di yang sudah dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sekalian mau latihan nih bagaimana caranya mengcoding. Mungkin Mbak Sasi bisa membantu saya ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan misalnya ada coding yang menarik di kolom yang pertama kolom ya betul ya, di kolom yang di sini mungkin ada yang menarik, bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan saya contohkan bagaimana melakukan coding. Ini coba ya kita layarnya bisa agak diperbesar, Mbak. Oh iya. Mungkin yang ini agak diperkecil mungkin. Biar ya. Ya, oke. Segini ya, Mbak Sasi ya? Ya, bisa. J, monggo. Ya. Kita sambil silakan Bapak Ibu ya. boleh mencoba membuat kode. Ya, sambil membaca Bapak Ibu ini sambil bisa kita lihat di sini bahwa dalam file ini sebenarnya sudah ada 4 dokumen, yaitu SBY2, ada JKT6, ada JOG6, dan contoh transkrip itu sendiri. Jadi ini bisa kita tutup atau kita buka begitu ya. Nah, ini coba kita coding dari yang sini dulu. Saya ini kan pensiun, mungkin sembarang dulu aja nggak apa-apa ya Mbak Sasi ya kan? Ya, nggak konten ya, ini lebih ke arah teknisnya. Saya ini kan pensiun, jadi 24 jam mendampingi melakukan apapun. Ini bukan perjuangan sendiri. Misalnya ini kita coding ya. Ini bisa coding kita. Ya apa ini? Perjuangan keluarga. Oh, terima kasih Prof. Ini bisa kita klik kanan, kemudian kita add coding. Nah, kita bisa klik di sini adalah perjuangan keluarga ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mungkin di coding yang berbeda, misalnya challenges misalnya begitu ya. Misalnya ya kaitannya dengan challenges. Ternyata challenges ini sudah pernah saya coding sebelumnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai organizing. Jadi kita nggak double coding. Misalnya, oh ya kaitannya dengan handling patient symptom. Ini bisa kita klik di sini. Karena di dalam satu statement itu memungkinkan ada beberapa coding. Nanti kalau di dalam coding itu harus mutually eksklusif, tetapi di dalam satu quotes itu memungkinkan itu berarti beberapa begitu. Kemudian langsung kita add. Nah, ini sudah keluar di sudut kanan ini ya. Jadi ada 2 coding untuk satu quotes dari partisipan ini. Coba saya lihat di kolom chat dukungan keluarga, kekuatan doa. Oke, kita coba lagi di sini. Ini ada perjuangan bersama tiap hari mendoakan, kekuatan di situ. Oke, kita coba ya. Kita add coding. Kemudian kita masukkan lagi kekuatan doa. Oke, kemudian kita add. Nah, ini adalah add coding, bisa dengan cara seperti itu. Ada juga yang namanya coding in vivo. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat, jenis coding in vivo itu adalah kita menggunakan exactly wording yang digunakan oleh partisipan, karena itu sifatnya mungkin cocok banget gitu ya dipakai ya. Misalnya saja ya, oh ini menarik nih, pray for you, gitu ya misalnya. Kemudian kita bisa klik kanan juga, kemudian code in vivo.
Nah, langsung masuk dia pray for you. Nah, untuk berikutnya kita kalau mau pakai yang pray for you itu juga bisa untuk coding-coding yang lain. Misalnya saja ya, kita di sini, kemudian kita masukkan saja add coding, kita masukkan di sini pray. Pray for you sudah keluar. Kemudian kita add di sini. Nah, jadi ada dua jenis cara ya, jadinya untuk kita mengcoding. Jadi dari kata-kata itu sendiri, maaf, dari pernyataan, dalam satu pernyataan tersebut kemudian akan kita coding, berarti add coding saja, atau sifatnya adalah in vivo, yang memang itu menggambarkan betul inti dari quotes tersebut, yang nanti akan kita pakai untuk quotes-quotes yang lain. Gitu ya, dari developing coding ini dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi bisa langsung kita blok, kemudian kita klik kanan keluar add coding begitu, atau bisa caranya setelah kita blok, jadi bisa berbagai cara ya, setelah kita blok kemudian langsung kita add coding di sini ya. Jadi setiap kali ada kata-kata add coding ya itu kita klik aja kemudian dia keluar. Jadi bisa berbagai macam cara untuk mengcodingnya. Yang penting kata-katanya adalah add coding. Atau kalau itu menarik, misalnya salah satu misalnya golf ini aja deh, gitu. Walaupun nggak nyambung ya Mbak Sasi secara konten, tapi ya etok-etok gitu, kita bisa klik kode in vivo. Klik, nah dia langsung di kanan itu adalah golf gitu. Ini sekali lagi nggak konten ya Bapak dan Ibu, kok bingung loh kok ini kok codingnya kok golf sih apa gitu ya. Kalau multiple coding pada satu sentence yang sama gimana Mbak? J, kalau maksudnya gimana itu? Jadi bagaimana? satu kalimat itu dia memiliki beberapa coding gitu? Ya, kalau dari yang kami pahami, Mbak Sasi, mungkin ada beberapa paham ya, itu memang memungkinkan dalam satu quotes itu bermacam-macam. Misalnya dia berarti, mungkin kami punya contoh nih Mbak Sasi. Kita coba ya. Ini misalnya ya, ini sekali lagi ini nggak konten loh ya, tapi mungkin kaitannya dengan teknis. Jadi ngurusi dia atau pasien segala-gala sampai kadang jam 12 malam, kadang 12 jam. KO saya malam toh udah capek sekali. Akhirnya saya pikir udah nggak bisa begini berapa minggu di sini. Akhirnya saya bilang harus pulang aja. Jadi jam 9 atau jam 10 saya pulang. Jadi kalau pagi saya ke sini sekalian belanja dulu, saya ke pasar, belanja makanan-makanan, saya bawa ke sini. Jadi ini kan kaitannya dengan dia sebenarnya mengeluh begitu ya, karena dia challenges kaitannya dengan pengeluaran. Caregiving itu full time job loh, karena dia 12 jam hanya untuk mengurusi pasien itu sendiri. Kemudian dia harus adapt to a new life, karena dia dulu pekerja, dia harus mengundurkan diri dari pekerjaannya, kemudian dia beradaptasi untuk jadi orang rumahan. Jadi ini memang memungkinkan dalam satu kalimat yang panjang kita menempatkan beberapa coding, karena itu memang bermakna mungkin berbeda begitu, ada muatan yang berbeda di dalamnya. Dia nggak mengeluh tetapi dia deskriptif cerita begitu tentang tantangannya, tentang apa yang harus dilakukan, tentang tugas-tugasnya begitu. Jadi yang saya pahami kalau dalam satu quotes itu memungkinkan beberapa coding karena sifatnya dari quotes itu tidak mutually eksklusif untuk satu coding. Nah, kalau sudah coding masuk ke kategori itu sifatnya sudah mutually eksklusif. Jadi misalnya kalau family support itu masuk di dalam coding, ini coding family support itu masuk di dalam kategorinya misalnya adalah family role begitu ya, peran keluarga begitu. Nah, dia nggak bisa lagi masuk dalam challenges. Misalnya kalau kita punya kategori challenge itu udah nggak bisa. Nah, itu sifatnya kalau dari coding ke kategori itu adalah mutually eksklusif. Nah, itu dulu yang ingin saya tunjukkan. Jadi yang pertama tentang cara mengcoding. Jadi kita mungkin tadi sudah terilustrasikan ya. Nah, yang berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah dari laman ini. Kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ada 4 dokumen. Dari 4 dokumen ini, dari 4 dokumen ini, 7 itu sudah kita analisa begitu ya. Sudah ada 7 coding. Dari dokumen yang kedua sudah ada 67 coding. Yang berikutnya ada 27 coding dan ada 5 coding gitu ya. Nah, dari jumlah-jumlah coding ini bisa kita lihat di sini juga. Ya, Bapak dan Ibu bisa melihat laman yang sama enggak ya dengan saya?
Di sini saya Bisa, membuka. bisa. Bisa ya? Ini laman coding, Mbak Sasi bisa. Saya lihat jenis kode, terus di bawahnya pilih jenis-jenis kodenya di bawah kode 72 itu. Oh, bukan yang itu. Sebentar. Oh, bukan. Karena kadang-kadang kalau pakai Zoom nih kan. Oh, ada halaman lain ya? Terbuka Ada halaman lain. lain. Iya, sebentar. Moga-moga ini. Ya, ini coba. Ya, Mbak Sasi Mersani sama ya dengan saya. Ya, dari sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Untuk satu coding ini, misalnya adapt to a new life, dia sudah disematkan dalam 2 quotes. Jadi kita bisa melihat kekerapan atau frekuensi itu dari Atlas TI ini atau dari software ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan mempertimbangkan hal ini? Ini kan kualitatif, bukan kuantitatif. Tentunya enggak juga gitu, tapi kita akan melihat seberapa padat begitu alur codingnya. Jadi kita bisa melihat 8 loh yang sudah tercoding itu tentang bahwa sebenarnya family caregiver itu juga membagikan tugas tanggung jawab itu bersama dengan orang yang lain gitu ya. Ada tercantum dalam 8 quotes. Jadi ini bukan segalanya, tapi providing more data lah tentang sebenarnya konten ini arahnya itu kemana gitu dalam penelitian kita. Jadi ini sebenarnya cukup membantu. Ya, jadi ini ada list kode-kode atau coding-coding yang kita miliki. Nah, ini level berikutnya adalah level group. Jadi kalau istilah groups itu dia di level yang lebih tinggi. Apakah itu subkategori atau kategori tergantung dari apa yang menjadi kelolaan Sobat Ngebreak sekalian gitu. Jadi ini akan kita diskusikan bagaimana caranya itu berikutnya. Jadi ini ya tentang kumpulan codingnya. Nah, dari kumpulan coding ini kita juga bisa melihat yang ngomong 8 orang ini sebenarnya siapa aja atau 8 quotes itu di mana saja. Nah, kita bisa double klik. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini nih, di bawah ya. Jadi ini ada di quote-quote berikut, nih ada 8 tuh quote-quote-nya berikut ini. Nah, saya merasa ini mudah sekali karena saya jadi bisa milih tadi yang quotes yang paling nendang tadi. Untuk misalnya saya cantumkan di dalam pembahasan, itu saya bisa langsung dapat dari sini. Misalnya, saya ngomongin coding share care with others, mana yang paling bagus ya? Nah, saya bisa ngambil dari salah satu di bawah ini. Ini kan sama ya, Bapak Ibu, kita membayangkan kita print gitu, kemudian kita sematkan codingnya pada saat butuh, terus kita bukain satu-satu. Ini kan sama sebenarnya ya, filing aja gitu. Kita buka mana yang kemudian paling bagus, akan kita sematkan di dalam hasil dan pembahasan dalam penelitian kita. Begitu kurang lebihnya. Mengapa ini disebut sebagai organizing ya? Karena seperti ini gitu. Itu terkait dengan coding. Kemudian yang berikutnya kita mau lihat dulu nih, coba. Saya mau tunjukkan dulu di dalam fitur Atlas TI itu ya. Ini bisa kita tutup kembali ya. Jadi di sini juga kita bisa lihat adapt to a new life tadi berapa jumlahnya, itu juga sudah ada di sini. Kemudian di fitur ini juga menyediakan memo. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau ada catatan lapangan ini bisa ditambahkan. Jadi seandainya kita menambahkan misalnya tentang tadi share care. Kayaknya tidak memandang laman yang sama ini. Sebentar. Saya coba. Enggak. Ya, ini misalnya ya, tadi saya pengen ngasih informasi lebih lanjut tentang share care with others gitu ya. Kemudian saya bisa tuliskan memo saya di sini dan seterusnya gitu. Jadi fitur memo ini bisa kita juga gunakan. Yang berikutnya kita coba, sebenarnya saya tidak terlalu banyak memakai, tapi sebenarnya di dalam Atlas TI itu juga bisa dengan fitur grouping tadi yang kita akan membangun kategori. Ini saya khawatir Mbak Sasi tidak memandang laman yang sama dengan saya. Sekarang sedang lihat result of one memo. Sebentar Mbak Sasi, kayaknya bukan. Sebentar ya. Mohon maaf. Oke. No. Aduh. Putus. Sorry. Ya, oke. Mohon maaf, malah tertutup ini laman saya. Oke. Iya, riweh ternyata ya menunjukkan bolak-balik nge-share-nya. Oke. Jadi
kita akan coba tunjukkan fitur berikutnya adalah dengan grouping. Misalnya dengan tadi sudah saya buat terus hilang, Mbak. Oke, ya. Misalnya kita mau membuat fitur grouping. Grouping ini kemudian kita klik close. Ya. Oke. Ini jenengan pasti tidak memandang laman yang sama karena hijaunya tidak sama. Iya. Iya. Ya, jadi kalau kita mau grouping, ini bisa caranya, ini kan adalah kumpulan dari grup ini sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah kumpulan-kumpulan grup. Nah, kita bisa menambahkan, yaitu misalnya kita klik di sini, kita add group. Nah, add group misalnya dengan grup baru lah, atau gitu orang. Karena ini tuh rodok macam-macam lamannya. Nah, oke, code group ya. Kita misalnya mau grup baru. Oke, saya tambah. Nah, oke, misalnya saya tambah jadi apa ya? Masalah pribadi misalnya begitu nggih. Oh, ini menurut saya jadi kategori baru begitu terkait dengan masalah pribadi. Nah, di bawah sini Bapak dan Ibu itu adalah coding-coding yang tadi sudah kita sematkan sejumlah berapa tadi? 65 coding ya sudah kita sematkan. Nah, kita bisa menyematkan coding-coding ini ke dalam kategori. Kalau kemarin definisinya kategori itu adalah kumpulan dari coding-coding begitu ya. Nah, sekarang kita bisa menyematkan misalnya masalah pribadi. Oh ya, family caregiver difficulties with physical symptoms misalnya akan kita masukkan di dalam kategori masalah pribadi, maka bisa kita klik masuk ke sini gitu ya. Berarti di dalam kategori ini sudah ada satu coding yang masuk. Kemudian terkait dengan feeling misalnya kita juga masukkan. Kemudian apalagi personal reason in the past misalnya juga kita masukkan dan seterusnya. Jadi kita bisa masukkan, atau kalau nggak cocok ya terus kita bisa keluarkan begitu ya. Jadi ini bisa kalau Anda mau melakukan kategorisasi di dalam laman apa namanya Atlas TI ini juga memungkinkan. Jadi ada fiturnya untuk melakukan itu. Yang terakhir yang akan saya tunjukkan itu kaitannya dengan membangun network. Jadi hubungan antara satu coding dengan coding lainnya itu bisa ya kita coba ya. Nih semoga bisa. Ini moga-moga laman yang dipandang juga sama. Oke. Sekarang ke transkrip ya. J, ya ini transkripnya ya. Kita coba lagi. Oke. Kita bisa mencoba dari satu transkrip. Jadi satu transkrip itu kita coba, saya lali-lali terus. Satu transkrip misalnya begini, kita coba dalam satu transkrip ini kita pengen coba gambarkan sih hubungan ini sudah tersemat yang sedikit aja. Di dalam dokumen JOG6 ini sudah ada 27 coding gitu ya. Nah, kita pengen melihat hubungan coding-coding dari dokumen ini gitu ya. Jadi kita bisa melihat per transkrip, kita juga bisa melihat per quotes. Per quotes pun bisa kita lakukan, tapi sekarang kita akan coba yang per dokumen dulu. Dari partisipan nomor 3, misalnya dari dokumen 3. Ini kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik open in network. Nah, apakah memandang yang sama ya Mbak Sasi? Gambar spider. Gambar network. Gambar network. Ya. Ini harus saya optimalisasi dulu. Nah, supaya kita bisa lebih netral, maka show code-nya saya matikan dulu fitur ini karena saya pengen gambar axial coding-nya sendiri atau kategorinya sendiri. Kemudian ini saya view-nya saya zoom to fit jadi bisa kelihatan semua gitu. Oh, kira-kira segini. Oke, nah sekarang kita akan mulai pengaturan, misalnya hubungan satu dengan yang lain gitu nggih. Ini misalnya begini, kemudian ya segini etok-etok sekali lagi ini enggak konten ya. Ini teknis aja. Ini misalnya begini. Ini misalnya berhubungan dengan ini etok-etok Nah, begini, kemudian juga misalnya gini. Atau gini misalnya hubungannya. Oh ya, menurut kita ada 4 kategori misalnya begitu nggih. Kemudian kita agak zoom sedikit.
Oke. Kemudian kita bisa menghubungkan satu coding dengan coding yang lain. Ini bisa kita klik, kemudian kita bisa ya. Kemudian kita bisa hubungkan dia dengan yang lainnya. Nah, kita bisa hubungkan begini. Misalnya dia hubungannya sama misalnya saja. Ini either bisa kita merge. Merge itu artinya dia memiliki kemaknaan yang sama dan akan kita gunakan sebagai satu coding saja begitu. Itu sifatnya adalah merge. Tapi bisa kita asosiasikan. Nah, di dalam Atlas TI ini asosiasinya macam-macam. Apakah ini kontradik? Apakah ini menjelaskan? Jadi A is B misalnya gitu kan, atau associated with, atau cause with, atau part of, atau property of, atau no name. Yes, pokoknya hubungan no name aja gitu. Yang penting berhubungan. Ini harus kita pilih dulu gitu. Misalnya contradict with. Nah ini kita sudah dibantu. Jadi mau ditarik kemanapun, yang coding yang ini tuh berhubungan dengan yang itu begitu ya. Kemudian ini misalnya juga terkait dengan yang lain. Misalnya di contribute. Nah ini bisa kita tarik is a gitu ya. Ini juga kita hubungkan ke yang lain dan seterusnya. Jadi nanti bisa gambar-gambarnya ini bisa bentuk spider yang keren, yang sophisticated begitu. Nah, sebenarnya itu Mbak Sasi yang ingin kami tunjukkan terkait dengan penggunaan Atlas TI. Sekali lagi karena memang ini banyak terkait dengan teknis. Jadi memang kami merekomendasikan kalau memang tertarik memang mengikuti baik itu secara formal maupun informal. Kan sekarang banyak juga nih kelas-kelas online dimanapun ya. Kalau memang tertarik menggunakan NVivo atau tertarik menggunakan Atlas TI ataupun yang lain itu sebenarnya bisa dengan aktif mengikuti yang lebih detail. Dan kita sebaiknya sudah punya datanya gitu. Jadi sekalian kita main-main, sekalian kita aplikasikan. Begitu Mbak Sasi? Ya, makasih Mbak Sinta. Sebenarnya ini lebih baik kalau learning by doing ya. Kalau software itu kalau kita cuma lihat saja itu mungkin kelihatannya gampang, cuma digeser-geser, tinggal klik ini, tapi nanti akan lebih paham lagi kalau Bapak Ibu sudah pegang softwarenya sendiri, kemudian main-main sendiri ya, gimana caranya import transkrip, bagaimana nambah file ya. Kalau kodenya salah terus gimana. Jadi masih banyak, ini waktunya sangat terbatas sekali. Sayangnya ya Mbak, mungkin kalau kita mau bikin sesi Atlas TI mungkin seminggu ya nggak selesai ya Mbak. Iya, Mbak. Tadi saya sempat lihat ngecek di internet harganya Atlas TI ini jadi kayak endorse software sih, tapi sebenarnya prinsipnya sama ya. Kalau saya pakainya NVivo. Tapi kalau lihat tadi ya sebenarnya saya nggak ada perbedaan. Nggak beda jauh, betul Mbak Sasi, betul. Atlas TI. Jadi ini preferensi aja, mau pakai NVivo atau Atlas TI buat saya sih sama saja ya. Tapi tadi saya lihat itu di Atlas TI itu di webnya itu untuk student itu $99 untuk 2 tahun. Kalau buat saya ya ini relatif ya, kalau harga relatif ya. Tapi kalau misalnya saya tesisnya itu akan pakai metode kualitatif, buat saya $99 itu murah ya, karena itu untuk masih terjangkau ya Mbak Sasi ya. Terjangkau, iya. Tapi kalau hanya untuk latihan pengen tahu ya itu mahal ya. Atau kalau mau pengen tahu pakai trial versionnya Mbak Sasi. Trial version biasanya 1 bulan atau 2 bulan. Iya, betul sekali. Tapi cukuplah kalau untuk latihan itu cukuplah waktu 1 bulan. Yang penting jangan 1 bulan kemudian dipakai cuma 1-2 kali terus lupa ya sudah. Ini ada pertanyaan dari Prof. Adi Utarini, Prof. Uut, tentang software yang open source. Iya, Prof. Jadi kalau untuk yang open source itu memang ada. Jadi misalnya, nah ini tergantung nih pakai Windows atau pakai iOS. Nah ini juga berbeda. Kadang-kadang lebih banyak yang disediakan itu untuk Windows. Kalau untuk iOS memang terbatas. Yang saya tahu yang biasa digunakan oleh para mahasiswa itu untuk Windows itu pakai Open Code. Nanti Bapak Ibu bisa searching ya di internet juga sudah banyak sekali dan itu softwarenya juga free untuk downloadnya. Jadi bisa digunakan dan fitur dasar basic itu ada di sana yang bisa digunakan juga.
Kalau untuk iOS memang sedikit terbatas, tetapi sejauh saya tahu, saya punya hyper research, walaupun saya tidak pakai untuk penelitian kualitatif, saya pakai hyper research itu untuk literatur review apa PDF itu. Nah, itu juga bisa digunakan untuk iOS dan untuk itu free software juga, open source juga. Mbak Sasi, ini ada pertanyaan dari Mas Uri yang di atas. Apakah sebaiknya kita melakukan organize dengan software ini setelah semua data terkumpul atau sebaiknya setiap kali data selesai ditranskrip? Nah, begini Mbak Sasi. Kita balik lagi kepada desain dan kemarin kita sudah pernah diskusi tentang trustworthiness ya. Salah satunya itu ketika kita melakukan pengambilan data yang modelnya spiral begitu. Jadi ada jenis kekuatan penelitian lain itu kita akan mengambil data only if we already did our initial coding begitu. Jadi siklusnya itu mengambil data, kemudian ditranskrip, kemudian dia di initial coding, dari coding itu kemudian dilihat sebenarnya secara umum apa sih data yang sudah kita punya, kemudian kita lakukan refleksi, baik itu teknis maupun konten. Teknis itu misalnya, tadi saya kok nanya kok malah dowo aku letakon tinimbang len jawab begitu kan, kadang-kadang kita lupa ya, lebih banyak kita yang nanya gitu ya. Itu kan secara teknis begitu. Secara konten misalnya saya harusnya bisa lebih bertanya terkait dengan hal ini gitu ya, ataukah berarti mungkin kita harus mengubah probing kita dan yang lain-lain gitu. Nah, only after that kita kemudian akan melakukan pengambilan data yang berikutnya. Nah, kalau dengan cara yang tadi siklus spiral ini, itu memang riset kita tuh jadi kuat gitu, karena kan kita jadi makin tahu sebenarnya data apa yang sudah kita punya, mana lagi yang harus kita ambil, dan saturasi data ini bisa kita buktikan gitu. Pada partisipan keberapa sih sudah nampak saturasi, itu kan perlu kita laporkan. Kemudian biasanya kalau sudah nampak saturasi, misalnya ya, pada partisipan nomor 23, lah ini kita tambah 2 atau 3 partisipan lagi untuk meyakinkan bahwa itu sudah terjadi saturasi. Nah, jadi kalau kita pakai model yang seperti itu, pertanyaannya adalah ya selesai ditranskrip, kemudian langsung kita masukkan di dalam software ini dan langsung kita operasionalkan. Begitu nggih, Mas Uri jawabannya. Ini satu lagi dari Mas Uri tentang quick coding. Kalau saya sih saya tidak pernah pakai quick coding. Kalau Mbak Sinta pakai? Sama Mbak, saya juga enggak. Biasanya saya pakai itu memang itu tadi add coding saja, dan juga dengan coding in vivo nggih Mbak, dan itu in vivo juga jarang kecuali yang benar-benar struck gitu Mbak, kata-kata beliau tuh nonjok banget gitu. Nah, ini kita masukkan sebagai in vivo. Misalnya dulu saya pernah tuh ini Mbak, misalnya pernyataannya, iya Mbak, jadi setiap kali ada kasus code blue kita langsung lari. Nah, code blue itu kan menggambarkan betul gitu loh, code blue. Nah, itu kita jadikan sebagai in vivo. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Muhammad Rizky Rizaldi tentang kalau kode itu harus mutually eksklusif. Jadi kalau sudah kita masukkan ke grup atau kategori tertentu, otomatis apakah dia tidak bisa dimasukkan ke grup atau kategori lain? Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Nah, ini dia. Sejauh ini dia salah satu alasannya saya itu nggak mampu gitu. Jujur saja, yang saya gunakan itu sampai ke tahap coding. Dan itu sudah membantu banget sebenarnya untuk merapikan coding-coding saya, untuk menghitung jumlah coding saya, untuk keluasan, kedalaman, ketebalan, ketipisan coding saya itu bisa saya gambarkan dengan menggunakan Atlas TI. Nah, ini sekalian Mbak Sasi, ini kelupaan. Nah, setelah saya happy gitu ya dengan coding-coding yang saya punya, quotes-quotes-nya gitu, yang saya lakukan, saya kan melakukan kombinasi ya dengan pencil and paper. Nah, ini kemudian yang saya lakukan, bisa kita ekspor ya menuju ke Excel gitu. Kemudian dari Excel ini saya print, Mbak. Saya print, kemudian saya pencil and paper dari coding yang saya punya. Ini sekali lagi contohnya ya. Contoh saya punya dari itu tadi saya punya 69 coding. Dan 69 itu saya potongin begitu, terus saya pencil and paper. Karena itu tadi sifatnya mutually eksklusif tadi. Sedangkan pada Atlas TI atau mungkin di NVivo juga sama ya. Dia tidak recognize perbedaan itu. Dia grouping itu lebih ke arah nge-grouping aja. It doesn't mean for categorization gitu.
sehingga mereka nggak maksud gitu loh maunya kita. Itu mereka grouping itu lebih ke arah kelompok saja, tetapi kan kita kan maksudnya bahwa itu harus mutually eksklusif, makanya supaya lebih yakin itu kita pakai itu saya tadi pencil and paper kalau dari saya. Iya, ya itu semacam style ya, gaya ya. Betul Mbak Sasi. Mungkin Mbak Sasi punya mana yang refleksi lebih nyaman juga. Gitu. Betul. Saya sementara ini hampir nggak pernah ngeprint, jadi semuanya paling nggak ya di convert ke Excel terus dimainkan di Excel. Jadi go green ya Mbak Sasi ya. Go green ya. Satu lagi ya, masih ada waktu kan? Masih ada waktu kita Ini ini yang dari Ibu Valentina Laksmi. Kalau misalnya beli license 1, itu apakah bisa digunakan bersama-sama dalam satu tim penelitian? Kalau bisa, apa saja fiturnya dan bagaimana caranya untuk mengolah dokumen yang sama? Oh iya, oke. Kalau yang penggunaan software dokumen. Saya mencoba memahami ini apakah pertanyaannya terkait dengan bayar license-nya? Kalau license itu tergantung softwarenya, Mbak. Ada yang mengizinkan dia untuk dipakai di maksimal 5 gadget, devices, 5 device. Nah, itu kemudian bisa di-share sama dengan teman. Yang penting jangan lebih dari 5. Tapi ada juga yang itu hanya 1. Ini tapi kalau itu kaitannya dengan license, ini kayaknya lebih ke arah mengolah data yang sama. Oh, kolaborasinya ya mungkin. Jadi kalau yang kita lakukan itu bisa, tapi sifatnya yang saya pahami ya, itu sifatnya masih independen. Jadi misalnya begini, saya melakukan, Mbak Sasi melakukan, kita sama-sama pakai Atlas TI, kemudian yang saya lakukan itu saya kirimkan ke Mbak Sasi, yang Mbak Sasi lakukan kirimkan ke saya, sehingga kita bisa tuh compare and contrast begitu. Tetapi kalau mau menggunakan laman yang betul-betul sama, ini saya rasa, saya belum pernah punya pengalaman. Mungkin bisa, tapi saya belum pernah punya pengalaman, kecuali kalau habis saya melakukan, terus komputer saya, itu saya berikan ke Mbak Sasi, terus Mbak Sasi ikut ngutak-utik langsung di situ. Tetapi memang prinsipnya adalah memang pada saat kita punya independent coder yang melakukannya secara independen begitu. Kalau saya dulu sharing codebook-nya aja. Exactly, ya itu juga yang biasa kita lakukan. Jadi sharing codebook-nya. Iya. Sebagai ya paling nggak overview kan, apakah yang muncul itu mirip atau jauh beda. Dan itu pun biasanya Mbak Sasi, yang kita lakukan itu harus independen dulu. Jadi kayak yang sekarang kami lakukan itu mereka tim besar dari tim inti, senternya itu mereka nggak ngirim dulu karena supaya kita nggak bias. Jadi kita tetap melakukan secara independen dulu, baru ketika semua center selesai, kemudian baru di sharing, kemudian kita bisa lihat, oh malah justru kita biasanya melengkapi Mbak Sasi sifatnya kamus dari coding tadi. Iya. Satu lagi ya. Ada yang ingin dijelaskan lebih lanjut tentang metode pencil and paper mungkin. Ya. Jadi selamat sore Bu Oktri, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau pencil and paper itu sebenarnya itu istilah ya yang biasa kita gunakan untuk ini Prof. Artinya manual kayak zaman saya dulu tahun 2010. Jadi kalau nggak boleh ngeprint sama Mbak Sasi ya minimal biasanya yang dulu kita lakukan Bu Oktri itu dari transkrip itu kemudian kita pakai insert comment itu loh Bu. Itu kan bisa ya di insert comment. Atau kalau zaman dulu mohon maaf Mbak Sasi itu saya print terus sebelah kanan saya agak kosongin sedikit. Nah di situ saya kemudian coret-coret begitu, makanya istilahnya adalah paper and pencil, tapi itu lebih ke arah terminologi gitu untuk kita kerjanya manual, api-apiin nulis pencil and paper method begitu, nggak perlu penggaris ya kadang perlu Prof cetok garis Prof. Nah kalau misalnya Mbak penelitinya itu pakai softwarenya beda-beda gimana? Ini juga menarik Mbak Sasi. Terus terang kalau kami dari awal kami tetapkan dulu dari tim itu akan menggunakan apa, karena nanti akan menyulitkan sih. Tapi karena gini, basicnya itu karena sama. Tadi Mbak Sasi biasa menggunakan NVivo, yang saya tunjukkan Atlas TI, toh sebenarnya tidak banyak perbedaan. Nah, dari awal memang harus didiskusikan dulu softwarenya mau pakai apa. Kalaupun berbeda,
pada tahap apa sih kita mau sharing? Kalau pada tahap misalnya coding saja yang mau di-sharing, tidak perlu transkrip, ya enggak apa-apa. Artinya kan Mbak Sasi menggunakan NVivo, saya menggunakan Atlas TI, itu tidak apa-apa. Jadi memang saya rasa hal-hal teknis ini perlu dibicarakan dari awal supaya nggak tiwas rame gitu ya. Bahasan tengah-tengah enggak oke, menceng gitu kan. Jadi memang betul harus kita diskusikan. Lebih baik memang sama. Softwarenya yang digunakan. Ya, ini sementara belum ada lagi ya pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat pertanyaannya. Ini waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Mungkin sementara saya rangkum dulu ya. Kalau kata kuncinya sih sebenarnya kalau yang menurut saya paling penting itu prinsip penggunaan software kualitatif itu sebenarnya sama, ya. Jadi prinsip dasarnya itu sama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menguasai software kualitatif yang paling sederhana saja, misalkan katakanlah saya mulai belajar itu dengan open code, dengan memahami open code saja, itu saya yakin Bapak Ibu pasti sudah bisa mengerjakan atau menggunakan software analisis kualitatif yang berbayar tadi. Tapi harus menguasai basic-nya dulu, dan menguasai basic-nya itu Bapak Ibu tidak harus membeli software yang advance seperti NVivo atau Atlas TI. Tapi memang untuk yang gratis itu memang sangat minimalis ya Mbak Sinta ya. Jadi fiturnya sangat sederhana. Tapi ya kita yang sangat sederhana itulah yang memang inti-intinya yang akan kita gunakan. Jadi sebenarnya tidak perlu merasa kurang kalau Bapak Ibu nanti hanya menggunakan software yang open source. Menurut saya tidak ada apa ya, jangan sampai mengecilkan hati karena hanya menggunakan software open source. Buat saya itu bagus juga. Jadi jangan ragu-ragu. Sayangnya open code itu tidak bisa digunakan oleh yang menggunakan Mac ya. Saya menggunakan Mac, saya nggak bisa. Hyperreset dulu gratis, Mbak. Sekarang berbayar. Jadi, semakin sedikit pilihan open source untuk yang menggunakan Mac. Ya solusinya nanti mungkin pinjem laptop yang pakai Windows ya untuk bisa pakai open code. Tapi buat saya sih open code itu bagus. Jadi intinya itu buat saya yang paling penting, jangan mengecilkan hati. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar menggunakan Atlas TI dan NVivo, itu silahkan menggunakan trialnya dulu, versi trialnya dulu, dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan kemudian setelah merasa nyaman, merasa ini, dan kemudian memang penting untuk karir Bapak Ibu atau penelitian Bapak Ibu, buat saya tidak ada salahnya untuk investasi membeli software kualitatif. Ya, karena waktunya ya. Mbak Sasi, kayaknya ini ada pertanyaan menarik, Prof Ud. Boleh. Komen deh, Prof. Monggo, Prof. Ini pertanyaan dari Mas Muhammad Rizky ini menarik nih. Mungkin 1 menit juga enggak apa-apa, kita extend sedikit. Monggo, Prof. Ini kan Mas Rizky ini nanya nih, mohon tanya, kalau sedang menulis tesis dalam bahasa Inggris, baiknya translasi dulu baru coding, atau coding dulu baru translasi? Monggo Prof, ditembak ini. Oke. Orang narasumber ditembak. Mungkin singkat ya, kalau saya dulu sih, Mas Rizky ya, pengalaman saya nggak pernah diminta untuk transkrip itu lalu ditranslate ke Inggris, itu tidak. Jadi coding, kategori itu masih kita lakukan dalam bahasa kita. Nah, kemudian memang dalam proses berdiskusi dengan supervisor, ya mungkin tabel coding kategori yang sudah agak jadi itu yang ditranslate ke Inggris gitu. Jadi waktu kita nggak habis untuk translate transkrip sama coding gitu. Karena problem bahasa kan, bahasa Jawa itu menurut saya lebih hebat daripada bahasa daerah kita, lebih hebat daripada bahasa Inggris. Nyari bahasa Inggris kunduran mobil gitu enggak susah, bahasa Inggrisnya 1 kalimat lengkap itu. Meliper, coba Mbak Sinta terjemahkan yang bahasa Inggrisnya bagus, meliper bahasa Inggrisnya apa? Angel, susah. Jadi dulu saya begitu, tapi mungkin Bapak Ibu yang lain, Mbak Sasi, Mbak Sinta juga punya pengalaman yang berbeda ya.
Prof, terima kasih sekali. Saya sangat sepakat dengan Prof. Uut. Jadi memang ini dari awal juga perlu didiskusikan dengan pembimbing. Pada level mana kita akan berdiskusi. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya beranjak diskusi itu di level coding. Jadi saya sama sekali tidak saya transkrip gitu. Tidak saya translate, maaf bukan tidak saya transkrip ya. Tapi langsung saya coding dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya pembimbing itu kemudian randomly checking. Nah, pertama memang yang merandom adalah Prof. Uut gitu ya. Kemudian ada supervisor saya yang di Belanda, kemudian beliau akan bertanya, kalau codingnya ini memangnya quotes-nya apa sih gitu. Kemudian saya membahasa Indonesia kan ini loh quotes-nya begini-begini. Kayaknya nggak di situ deh. Coba kamu codingnya kamu perbaiki lagi begitu. Jadi sudah di level coding. Namun saya memahami ada juga Mbak Sasi yang bahkan sampai ke tema itu masih dengan menggunakan bahasa asli. Kemudian saat menulis itu si coding itu ditranslate dalam bahasa Inggris ke kategori di level bahasa Inggris, kemudian baru tema juga bahasa Inggris. Nah, ini saya rasa dari awal tuh harus disepakati oleh pembimbing. Tetapi kalau translate sepertinya tidak perlu sampai ke situ. Ya. Jadi yang penting tadi ya disepakati dulu dengan pembimbing metode yang paling bagus seperti apa. Ya. Ya, ini karena waktunya ya. Terima kasih banyak Mbak Sinta, paparannya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ini semua yang mengikuti sesi break hari ini terinspirasi ya, yang tadinya belum mencoba berani untuk mencoba software kualitatif. Nanti kalau ada kesulitan mungkin bisa japri Mbak Sinta ya kalau misalnya pakai Atlas TI ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan break berikutnya. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan selama mengantarkan sesi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Sasi dan terima kasih banyak matur nuwun sangat untuk Bu Sinta atas ilmunya, banyak sekali ya Sobat Break. Tentunya juga kita jadi belajar nih, tahu juga bagaimana apa saja macam softwarenya dan pengaplikasiannya pun seperti apa kita bisa tentukan ke depannya. Dan baik Sobat Break, untuk Anda yang menyaksikan melalui YouTube dan Zoom juga dan juga di stream Radio Raisa, saat ini kita akan berada di sesi kuis. Nah, sesi kuisnya bisa Anda akses di ugm.id/breakugm. Nanti kita akan buka sampai dengan pukul 4 sore ya, silakan diakses. Dan sembari Anda mengisikan link kuis, lagu dengan judul Inspirasiku persembahan dari Prof. Uut dan tim akan kami persembahkan untuk Anda. Ini dia Inspirasiku. Oke, baik, menyejukkan hati sekali ya Sobat Break untuk pengantaran kita di sore hari ini sambil santai-santai ya, sembari menikmati waktu istirahat bersama Ngebreak di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Sinta, untuk Bu Sasi dan juga Prof. Uut sudah gabung di edisi hari ini, Prof. Terima kasih banyak. Dan Sobat Break, saya aturkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di edisi Break kali ini. Semoga lancar penelitiannya, semangat terus dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya Nigalu beserta tim yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Bu Sinta, Mbak Sasi, Mbak Galuh, dan semuanya. Sobat Break.